Apakah umur itu berpengaruh terhadap proses pengambilan standar kontrak kerja atau yang biasa teman-teman kenal dengan SLC? Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Remaja Korea, channel Wong Dewek. Nah, dalam video kali ini saya coba berusaha untuk menjawab apakah umur itu berpengaruh terhadap proses pengambilan kontrak kerja atau yang biasa kita kenal dengan SLC. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita kali ini, saya pengen menegaskan dulu penilaian saya terhadap video mengenai pembahasan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang selama memasuki tahun keempat ini sudah pernah bekerja di 4 pabrik di Korea Selatan. Mas, kok banyak banget ya? Karena memang perjalanan saya di Korea Selatan itu begitulah. Dan juga berdasarkan cerita teman-teman saya yang ada di Korea yang selama dalam proses pencarian kerja itu ditolak karena ada beberapa pabrik yang menetapkan kriteria umur tertentu. Nah, sebelum kita masuk ke topik kali ini, saya coba jelaskan dulu mengenai 3 jenis pekerjaan yang ada di Korea Selatan. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang menuntut fisik kita harus kuat. Jenis pekerjaan ini itu biasanya yang pekerja asingnya itu dituntut buat jenis pekerjaan yang lebih condong ke fisik, entah itu gotong-gotong, angkat-angkat, nata, pojang, packing, pokoknya pekerjaan yang jenisnya fisik. Keunggulannya dari pekerjaan yang pertama ini adalah kita itu nggak terlalu dituntut buat banyak mikir. Jadi nggak disuruh buat pintar mesin, nggak disuruh buat ini. Yang disuruh itu cuma suruh angkat-angkat, gotong-gotong, udah simpel. Cuma yang nggak enaknya badan kita agak capek. Jenis yang kedua adalah jenis pekerjaan yang menuntut kita itu untuk menguasai suatu jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini yang dituntut itu adalah kepala kita. Jadi di badan mah enak, tapi kepala kita itu stres ya, karena banyak pikiran. Karena udah baru datang, bahasa belum menguasai, tapi kita disuruh pintar, disuruh menguasai suatu mesin tertentu. Nah, jenis pekerjaan yang kedua ini kelemahannya itu adalah ya kita disuruh mikir ya, jadi beban kita agak berlebih kalau untuk yang jenis kedua ini. Tetapi keuntungannya, kalau seumpama kita sudah berhasil menguasai mesin yang disuruh untuk kita kuasai itu, maka kedepannya itu akan lebih mudah ya. Jadi bahkan Sajangnim pun segan loh dengan kita karena kita sudah menguasai mesinnya. Dan biasanya dari pihak pabrik juga menambahkan kompensasi atau bonus sebagai apresiasi terhadap pabrik terhadap karyawannya karena menguasai mesin tertentu. Nah, biasanya kisaran dari 100.000 won sampai 200.000 won. Kalau berdasarkan pengalaman saya dari pabrik yang kedua yang di Paju itu yang sekarang bangkrut itu, dari pihak pabrik itu memberikan kompensasi kepada pekerjanya, pada saya itu sebulan dikasih 200.000 won. Jadi gaji basic saya itu ditambahkan 200.000. Jadi aturan mah gaji basic waktu itu cuma 1,8, saya nerima 2 juta lebih karena sebagai bonus karena bisa menguasai mesin tertentu. Cuma nggak enaknya itu setahun pertama itu karena memang yang dituntut itu karena kita harus menguasai mesin tertentu, komunikasi. Jadi saya juga walaupun basicnya dulu mengajar di LPK, tapi pas nyampe ke sini juga sama teman-teman, nol ya, nggak bisa berkomunikasi. Justru bisa berkomunikasinya itu karena jenis pekerjaan yang kedua ini di Paju ini menuntut saya itu harus sering berkomunikasi karena yang ngajarnya itu kan orang Korea langsung. Makanya selama 2 tahun di pabrik yang dulu itu komunikasi saya dalam berbahasa Korea lumayan meningkat ya. Walaupun basic saya memang ngajar, tapi memang nol sekali waktu sampai sini. Benar-benar nggak tahu apa-apa. Alhamdulillah waktu di pabrik yang kedua ini di yang kedua itu karena memang pekerjaannya harus selalu berkomunikasi setiap hari, makanya lama-kelamaan itu selama 2 tahun itu nggak kerasa loh kok saya secara komunikasi sudah mulai lancar dalam berbahasa Korea. Nah, jenis pekerjaan yang kedua itu tadi ya kelemahannya dan keuntungannya. Kelemahannya ya capek di kepala karena stres. Keuntungannya kalau sudah bisa kita disayang sama mandor dan orang-orang yang kerja di situ itu pada segen sama kita. Kita kayak berasa bos di situ. Jenis pekerjaan yang kedua ini. Dan di badan juga enak karena nggak ada angkat-angkat sih. Yang angkat-angkat kan kita cuma mandorin orang lain suruh kerja angkat-angkat ya. Kita cuma yang penting mesin lancar, kita nggak masalah. Kerjanya kalau kita ganti ukuran, ganti mesin, ganti nyeting mesin, ada bul yang keluar, itu kita suruh kerja. Tapi kalau lancar ya kita duduk saja, nggak ngapa-ngapain. Enaknya ya, untuk jenis pekerjaan yang kedua.
Lalu jenis pekerjaan yang ketiga yaitu udah mah kepalanya pusing, badannya juga capek. Nah, jenis pekerjaan ini biasanya menuntut pekerja asing itu suruh bisa mesin, terus juga produksi dari mesin itu kita sendiri loh yang ngangkat-ngangkat, yang nata, yang making, makanya kesel. Udah mau suruh mikir, kita yang suruh packing. Nah, keuntungan dan kelebihannya hampir sama dengan yang kedua. Tapi ya lebih berat intinya ketiga ini karena fisik kita juga disuruh main di situ, selain kepala kita suruh main. Kelebihannya ya kalau udah bisa disayang mandor, disayang atasan, sajang nimpun segan, bahkan bisa re-entry untuk jenis yang ketiga ini karena kita dibutuhkan. Ibaratnya nggak ada kamu ya nggak jalan mesin gitu kan, jadi kita sangat dibutuhkan, sangat disayang sama sajang nim. Keuntungan jenis yang ketiga adalah itu. Setelah kita mengetahui ketiga jenis pekerjaan yang ada di Korea ini, sekarang baru kita masuk ke topik pembahasan utama kita, yaitu apakah umur itu berpengaruh terhadap proses pengambilan standar kontrak kerja. Jawaban dari saya adalah ya, sangat berpengaruh. Karena tadi, untuk jenis pekerjaan yang menuntut fisik itu biasanya yang dicari pekerja asing yang lebih tua. Kenapa yang lebih tua? Karena yang lebih tua itu lebih tahan banting, lebih stabil, dan juga nggak cepet minta pindah. Itu ya yang pertama. Untuk jenis pekerjaan yang kedua dan yang ketiga ini biasanya yang dicari itu pekerja asing yang muda. Kenapa yang muda? Karena orang Korea itu berpikir kalau yang muda itu lebih mudah diajarin. Walaupun ternyata yang muda itu tapi kelemahan dia yang muda itu lebih cepat ngeluh. Dan pengen itik-itik, capek sedikit pengen pindah, capek sedikit pengen pindah. Itu penyakitnya yang muda. Tapi sekali lagi ya, apa yang saya katakan di sini itu ya memang pada prakteknya nggak melulu sama ya. Mungkin ada yang teman-teman yang umurnya tua tapi kerjanya suruh mikir ya juga ada teman-teman yang usianya muda tapi kerjanya suruh angkat-angkat fisik yang dituntut juga banyak. Tapi ini saya katakan berdasarkan pengalaman pribadi saya dari keempat pabrik ini. Di pabrik yang kedua itu sajangan saya itu nggak mau ngambil pekerja yang tua, pengennya ngambil pekerja asing yang umurnya di bawah 20. Saya tanya kenapa, alasannya karena yang muda itu gampang diajarinya. Nah, di pabrik yang sekarang saya bekerja ini, itu orang-orang kantor lebih senang ngambil pekerja yang usianya di atas 30 tahun. Dengan alasan pekerjaannya itu berat dan orang yang lebih tua itu lebih stabil dan nggak cepet pindah ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga ini bisa menjawab keraguan teman-teman mengenai apakah umur itu berpengaruh. Dan sekali lagi, cepat atau lambatnya teman-teman dalam mendapatkan panggilan kontrak kerja itu tergantung dari rezeki teman-teman semuanya. Di sini saya hanya coba menjelaskan mengenai fakta yang ada di Korea dan yang saya dan juga beberapa teman-teman saya di sini rasakan. Terima kasih sudah menonton video Dermayu Korea sampai habis. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.